wajah-wajah yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersuka cita saudara, pagi hari ini kita boleh ada. Sebagaimana kita ada, kita semuanya sehat. Kita diberi kesempatan untuk datang ke dalam rumah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita pakai waktu ini untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, naikkan setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita sediakan hati kita yang terbaik. Kita mau angkat setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Saat ini kami boleh ada. Ini semuanya oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu pagi hari ini. Kami rindukan hadir-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan ke dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami buka hati kami. Kami siap untuk menerima lawatan Tuhan. Apapun yang kami bawa saat pada pagi hari ini, pergumulan hidupkah, sakit penyakitkah, segala sesuatu yang menyesakan hati kami mau tanggalkan di bawah kaki Yesus. Kami hanya mau memandang fokus kepada Tuhan. Kami hanya mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mau melihat, kami mau menikmati kuasa-Mu pagi hari ini Tuhan. Di tempat ini Engkau hadir dan Engkau berkuasa penuh. Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan kehadiran-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan.
dipenuhkan dengan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu. Kami mau bersuka cita memuji Tuhan lebih dalam lagi, karena Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, mari beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi bisa. Haleluya, Dia sudah mati bagi saya dan saudara. Amin. Dia bangkit, Dia memberikan kita kehidupan, Dia memberikan kita keselamatan, sebab Dia baik. Dia baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Amin.
jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hidup yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada pemulihan. Kami percaya saat ini Engkau sedang bekerja melawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dengan kasih-Mu Engkau memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Engkau memulihkan hati kami. Engkau membentuk kehidupan kami Tuhan. Dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu, Engkau membawa hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena inilah kerinduan kami Yesus. Kami mau hidup memuliakan Engkau. Pulihkan kami Tuhan. Jamah kami mau diubahkan. Kami mau dibentuk seturut dengan gambar-Mu. Terima kasih.
dibentuk dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan kasih Tuhan, Ibu Jati pimpin kita dalam doa sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami senantiasa merasakan kasih Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Bapa, tetapi kasih-Mu senantiasa hadir, melingkupi setiap kehidupan kami, menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami ada di tempat ini bersama-sama. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih kami akan lebih dalam masuk ke hadirat-Mu Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapa, kami mau siapkan hati kami. Ya benar. Kami Tuhan. mau berikan hati kami untuk kami diubahkan, untuk kami Amin. dibentuk oleh firman-Mu. Haleluya. Terima kasih. Ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Mari Bapak urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Amin. Biarlah hidup kami boleh diubahkan melalui firman Haleluya. Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Seringkali kami mengecewakan hati-Mu Tuhan. Ya benar Layakan Tuhan. kami pagi hari ini untuk mendapatkan pengurapan yang dari Tuhan. Amin. Firman. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama kami Yesus. berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Firman Tuhan berkata apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dan saya mau katakan pagi ini saudara adalah orang-orang yang berbahagia, karena saudara mencicipi, mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Dan ketika kita berlindung padanya, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mohon dukungan doa karena besok pagi jam 8 Bapak Gembala akan menjalani tindakan. Jadi kemarin Jumat berangkat ke Jakarta itu mendadak ya, tidak ada rencana, tapi ditelepon, dihubungi dari dokter untuk berangkat ke Jakarta. Jadi kemarin Jumat Bapak Gembala pergi ke Jakarta dan kemarin sudah dites lab dan sudah konsultasi dengan dokter internis dan besok pagi akan menjalani tindakan. Saya percaya Tuhan akan campur tangan dalam segala sesuatu. Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Ya, sehingga apapun yang akan terjadi pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Tolong mic yang ya, soalnya desis banget. Ya, terima kasih. Lalu pengumuman yang kedua, saudara mohon diperhatikan, bisa tolong ditampilkan ya, tanggal 18 September, artinya minggu ketiga, kita akan ibadah 1 kali, jadi tolong diingat, ibadah 1 kali. Nah, ibadah ini spesial Bapak Ibu. Kenapa spesial? Karena ibadah ini edisinya adalah lagu Jawa. Pokoknya kita nyanyinya lagu Jawa semua gitu ya. Full lagu Jawa semua. Saya percaya bahwa saya bilang tadi pagi, Tuhan itu cinta semua bangsa. Amin. Suku bangsa Tuhan cinta dan Tuhan mengerti semua bahasa. Jadi sekali-kali kita mau ibadah lagunya Jawa semua. Ya, kalau saudara tanya saya lagu Jawa bisa enggak? Ya enggak tahu artinya. Lagu Jawa itu yang saya tahu itu loh, suwe ora jamu. Suwe ora jamu dan lain sebagainya. Tapi kita akan bersuka cita bersama-sama di hadirat Tuhan. Jadi sekali lagi tanggal 18 minggu ketiga ibadah hanya sekali, jam 7 sampai jam 8, kemudian akan dilanjutkan dengan perjamuan kasih ya, karena kita sudah sekian lama tidak pernah mengadakan ibadah minggu kelima yang dulu perjamuan kasih, ibadahnya sekali. Jadi besok kita akan mengadakan perjamuan kasih bersama-sama. Kenapa diadakan jam 7? Karena supaya jemaat yang biasa datang ibadah 2 juga tidak terlalu kepagian kalau jam 6:15. Juga kita memberi
waktu bagi tamu yang akan berbicara nanti, karena tamunya dari Jakarta menginap di Semarang dan akan berangkat ke sini, jadi supaya tidak buru-buru, ibadah akan dimulai jam 7. Nah ini pas saudara, karena apa? Karena selesai ibadah saya ada tugas pelayanan di Temanggung, jadi saya masih bisa ikut ibadah dulu sama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Puji Tuhan, doakan supaya semua ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Baik, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Pagi ini firman Tuhan yang akan kita renungkan berangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat 8 dan ayat 10. Mazmur 25 ayat 8 dan ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. Kita mulai dari Mazmur 25 ayat yang ke-8 dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ayat 10, 2, 3. Jagalah jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Yang percaya katakan silahkan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi ini tema firman Tuhan saya beri judul Tuhan tak pernah salah. Katakan amin. Yuk sama-sama kita bilang Tuhan tak pernah salah. 2, 3. Saudara percaya? Apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru. Saudara, saya mau cerita dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan lebih dalam lagi. Saya mau cerita satu kisah rakyat. Kisah rakyat ini datang dari bangsa Mongol ya, atau bangsa Mongolia. Cerita ini menceritakan tentang seorang kaisar Mongol yang bernama Genghis Khan. Genghis Khan adalah pemimpin Mongol yang sangat terkenal. Ya, dia hidup di abad ke-13, Saudara. Dan diceritakan bahwa Genghis Khan ini mempunyai seekor burung elang yang begitu ia sayangi, kemana-mana selalu bersama-sama. Ketika Genghis Khan pergi berperang, pergi berburu, burung elang itu selalu ada menemani Genghis Khan. Kalau pasukan yang lain, prajurit-prajurit berburu lebih suka menggunakan panah, Saudara, Genghis Khan lebih suka menggunakan burung elang karena lebih tepat sasaran, lebih cepat, Saudara ya. Nah, satu kali Genghis Khan pergi berburu, tentunya bersama dengan burung elang kesayangannya. Di tengah perjalanan berburu, Genghis Khan ini merasa capek, lelah sekali, dan dia lalu dia beristirahat di sebuah hutan, di hutan yang rimbun banyak pohon. Dia berteduh, dia beristirahat sejenak. Ketika dia beristirahat, dia melihat dan mendengar ada tetesan-tetesan aliran air yang tidak deras, tapi cukup ya, cukup untuk menetes aliran air itu keluar dari sebuah celah bukit batu. Lalu karena Genghis Khan ini capek, merasa haus, panas lagi ya, dia mengeluarkan cangkir perak atau piala perak yang selalu dia bawa kemana-mana. Dia taruh di bawah celah bukit batu yang mengeluarkan air itu, kemudian dia tunggu sampai penuh. Kemudian ketika cangkir itu mulai penuh dengan air, Genghis Khan mau minum ya, mau melepas dahaga. Ketika dia sudah hampir minum, cangkir sudah di tangannya, tiba-tiba burung elang yang dari tadi terbang di atas kepala Genghis Khan menukik tajam dengan cepat, menyambar piala perak yang dipegang oleh Genghis Khan yang sudah penuh dengan air. Disambar oleh burung elang, jatuh cangkir perak itu sampai air itu tumpah. Genghis Khan dengan sabar berkata begini, burung elang, aku tahu kamu juga pasti kehausan. Sabar, nanti kamu pasti juga saya akan beri air ini. Genghis Khan dengan sabar mengambil kembali cangkir yang sudah jatuh, dibersihkan, lalu dia taruh kembali, diisi kembali, dia tunggu kembali tetesan-tetesan aliran kecil itu sampai cangkir menjadi penuh kembali. Nah,
sudah penuh kembali untuk kedua kalinya, Genghis Khan akan minum dari air itu. Burung yang tadi terbang di atas lagi, burung kesayangannya, menukik kembali dengan tajam. Dia cepat sekali menukik ketika cangkir itu hampir diminum oleh Genghis Khan, sampai cangkir itu jatuh kembali. Kali ini Genghis Khan membentak burung itu, engkau burung yang jahat, engkau tidak rela tuanmu melepas dahaga. Genghis Khan kembali mengambil cangkir, membersihkan, menaruh kembali di bawah tetesan air, celah air batu, ditunggu sampai penuh. Dan ketika air itu sudah cukup penuh, dia kembali mau minum, saudara. Dan dia perhatikan, ternyata elang itu kembali menukik tajam dari atas dengan cepat, hendak menyambar cangkir yang dipegang oleh Genghis Khan. Tapi kali ini Genghis Khan sudah siap, tangan yang satunya dia memegang pedang di tangannya. Ketika elang itu sudah tiba mendekat kepada Genghis Khan menghunus pedangnya, dan elang kesayangannya hari itu mati di tangan tuannya sendiri. Sayangnya cangkir itu pun jatuh kembali, dan kali ini pecah, tidak bisa dipakai. Akhirnya karena tetesan sudah mulai kering, mulai sedikit, Genghis Khan berpikir, baik, aku akan naik saja ke bukit batu, aku akan datang kepada sumber air itu supaya aku dapat minum sepuasnya. Genghis Khan memanjat bukit batu itu, dan setibanya dia ada di atas, dia benar menemukan sumber air dengan air yang cukup banyak di situ, saudara. Tetapi betapa kagetnya Genghis Khan ketika dia melihat di sumber itu ada bangkai kalajengking yang raksasa yang beracun, sehingga air yang ada di situ sudah terkontaminasi oleh racun dari kalajengking raksasa itu. Ketika Genghis Khan melihat hal ini, Genghis Khan terkejut dan betapa menyesalnya dia. Kenapa, saudara? Karena ternyata apa yang dibuat oleh elangnya itu bukanlah maksud yang jahat. Yang dikerjakan oleh elang itu adalah karena dia mencintai tuannya. Elang itu melakukan hal yang sedemikian rupa karena elang itu melindungi tuannya, karena elang itu sangat mengasihi tuannya. Elang itu menjaga supaya tuannya tidak teracuni, saudara. Apa yang dibuat oleh elang itu adalah demi kebaikan dari Genghis Khan itu sendiri. Dan Genghis Khan betapa menyesal. Dia turun, dia nggak jadi minum, saudara. Dia turun, dia ambil bangkai elang kesayangannya, dia bawa, dia kuburkan di samping istananya, dan dia tuliskan di situ sebagai sahabatnya Genghis Khan, saudara. Nah, Daud mengajar kita, Daud mengajak kita di dalam ayat yang kita baca tadi, pas Mazmur 25 ayat 8, Daud mengajak kita untuk mempercayai bahwa Tuhan itu selalu baik dan benar. Katakan amin. Daud itu percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dan benar. Tuhan itu tidak pernah keliru, saudara. Tuhan tidak pernah salah. Artinya Daud yakin, Daud percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Daud itu tidak ada yang salah, dan semuanya mendatangkan kebaikan. Yang setuju boleh katakan amin. Daud mengajak saya dan saudara untuk percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah keliru. Kalau manusia kita bisa keliru, makanya Daud tulis di situ, Daud bandingkan Tuhan itu baik dan benar, tapi kita manusia ini sesat. Kita tidak ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Kita tidak tahu mana yang menguntungkan bagi kita atau mana yang merugikan kita. Kita tidak ngerti jalan mana yang membawa kita kepada kedamaian atau jalan mana yang justru akan menjerumuskan kita. Kita orang yang sesat, kita tidak tahu jalan mana yang terbaik bagi kita. Tapi Tuhan itu selalu baik dan benar. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu tidak pernah keliru. Dan kalau Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup saya dan saudara, karena Tuhan lebih tahu yang paling baik dalam hidup saya dan saudara. Yang setuju boleh katakan amin dan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab itu, saudara, kita itu tidak pantas untuk marah. Ya, amin. Kita tidak pantas untuk kecewa sama Tuhan. Kita tidak pantas untuk menggerutu sama Tuhan. Kenapa? Karena apa yang Tuhan lakukan itu selalu yang terbaik, sebab Dia paling tahu yang terbaik bagi hidup saya dan saudara. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah,
Ku percaya hanya Yesus penolongnya. Sebab itu saudara, Daud itu enggak responi dengan marah, Daud tidak pernah responi dengan kecewa, tapi dia berserah dan percaya karena jalan-jalan Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupannya. Waktu Daud menuliskan hal ini, waktu Daud berkata Tuhan itu baik dan benar, Daud bukan dalam keadaan yang nyaman, Daud bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Coba saudara perhatikan dari ayat 16 sampai ayat 19 menceritakan keadaan Daud yang begitu sengsara. Daud berkata, Daud sedang dalam keadaan sebatang kara, sendirian, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengerti. Daud berkata bahwa dia dalam keadaan yang tertindas. Ayat 17 berkata, Daud dalam keadaan hatinya sangat sesak, terhimpit dengan beban yang berat, dia dalam kesulitan yang besar. Bahkan ayat 18 berkata, Daud ini penuh dengan sengsara dan kesukaran. Bahkan dikatakan betapa banyak musuh-musuh di sekelilingnya. Daud dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang terhimpit, tapi dia tetap bisa berkata bahwa Tuhan itu baik dan benar. Walaupun Daud dalam keadaan yang menderita, Daud tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat, Tuhan tidak pernah keliru. Meskipun Daud harus tertindas, meskipun Daud harus sendirian, Daud harus merasa sengsara, tapi Daud berkata kepada Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan buat itu pasti mendatangkan kebaikan bagi Daud. Berapa banyak kita pagi ini yang punya iman seperti Daud? Mungkin hari ini masalah kita belum usai, mungkin hari ini pergumulan kita berat, tapi berapa banyak kita yang dapat berkata, Tuhan, sekalipun hari ini hidupku penuh dengan pergumulan, aku yakin bahwa Tuhan itu gak pernah salah, Tuhan selalu baik dan Tuhan selalu benar. Sebab itu ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-10, Daud berkata begini saudara, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Daud bilang segala jalan Tuhan itu kasih setia dan benar. Daud tidak berkata sebagian jalan Tuhan itu baik. Daud tidak berkata kadang-kadang jalan Tuhan itu baik, kadang jalan Tuhan baik, kadang jalan Tuhan buruk. Daud tidak berkata beberapa jalan Tuhan itu kasih setia, tapi Daud berkata segala jalan Tuhan, semua yang Tuhan izinkan terjadi itu penuh dengan kasih setia, itu penuh dengan kebenaran. Daud percaya entah dia sedang dalam keadaan terhimpit, dia tahu itu jalan yang menuju kepada kebahagiaan. Daud tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Daud percaya sekalipun Daud harus ada di dalam lembah yang kelam, dia tuliskan di dalam mazmurnya, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab aku percaya Tuhan menyertai aku. Itu iman Daud. Daud percaya segala jalan Tuhan penuh dengan kasih setia. Entah Daud sedang berjalan di dalam kesulitan, entah Daud sedang berjalan di dalam kelimpahan sekalipun, Daud tahu bahwa segala sesuatu jalan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup Daud. Saudara, kemarin saya pelayanan di penjara. Sabtu ini kemarin ada satu warga binaan baru yang baru dipindah dari lapas Tegal. Lalu orang ini bersaksi di depan ketika ibadah. Orang ini bersaksi bahwa dia cerita dulu dia itu seorang yang rajin ke gereja, bahkan dia rajin pelayanan, saudara. Saya dengar-dengar suaranya ini bagus kayaknya ya, orang-orang Ambon begitu saudara. Dan suaranya bagus sekali saya dengar. Dia cerita bahwa dia dulu hidupnya rajin sekali ke gereja, tapi sekian lama dia tinggalkan Tuhan, dia jauh dari Tuhan, sampai dia tersandung kasus dan dia harus divonis masuk penjara. Tapi saya kagumnya ketika dia bersaksi, dia berkata, saya percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Dia berkata bahwa waktu dia divonis masuk penjara, pilihan dia itu cuma dua. Dia ditangkap polisi masuk penjara, atau dia mati dihabisi orang, saudara. Hanya dua pilihannya, dia bilang. Dan saya bersyukur ternyata Tuhan masih izinkan saya hidup. Dia berkata, saya belum waktunya untuk mati, Tuhan masih beri kesempatan saya hidup. Dan kalau saya hari ini ada di penjara, itu kesempatan supaya saya kembali cari Tuhan.
Dia memandang segala sesuatunya dengan kacamata yang positif. Dia percaya bahwa segala jalan Tuhan itu baik dan benar. Sekalipun kita ini orang-orang yang sesat, kita orang-orang yang keliru, tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan selalu membawa kita kepada jalan yang penuh dengan kasih setia dan kebenaran. Sebab itu seorang hamba Tuhan berkata begini, saudara, kita boleh tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi, tetapi kita harus tahu bahwa skenario Tuhan tidak mungkin keliru. Yang percaya katakan amin. Ya, kita boleh tidak tahu, tidak paham jalan-jalan Tuhan. Mungkin Tuhan hari ini tutup jalan kita. Mungkin hari ini piala perak di tangan kita sudah penuh dengan air. Tuhan izinkan jatuh. Ya, Tuhan izinkan itu luput dari tangan kita. Kita nggak paham rencana Tuhan, tetapi kita harus tahu bahwa segala skenario Tuhan itu tidak akan pernah keliru, tidak pernah salah dalam hidup kita. Nah, bagaimana Daud meresponi skenario Tuhan? Bagaimana Daud memahami skenario Tuhan? Ini yang Daud percaya. Yang Daud percaya adalah yang pertama, skenario Tuhan adalah untuk membenahi apa yang rusak pada diri Daud. Sekali lagi, Daud percaya skenario Tuhan itu adalah untuk membenahi apa yang rusak pada diri Daud. Sebab itu Daud berkata begini, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Lalu Daud berkata, bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, buat aku mengerti, buat aku benar, buat aku berjalan dalam jalan yang benar. Daud tahu bahwa hidupnya penuh dengan kesalahan, Daud tahu bahwa hidupnya penuh dengan kekeliruan, Daud tahu hidup ada hal-hal yang rusak di dalam dirinya, dan dia datang kepada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong perbaiki hal-hal yang rusak dalam hidupku, Tuhan tolong benahi hal-hal yang salah di dalam hidupku, Tuhan tolong hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan tolong betulkan hidupku. Kenapa saudara? Karena Daud yakin selama hal yang rusak itu tidak dibenahi, saudara, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saya katakan tadi pagi, kalau saudara punya kendaraan, saudara punya motor atau mobil rusak, ada bagian atau ada komponen yang rusak, itu bahaya untuk dipakai. Setuju ya? Motor saya itu saudara, ban belakang sering kempes, tapi saya isi angin hari ini, nanti mungkin seminggu itu habis anginnya. Satu kali saya pakai untuk jemput Jesse naik motor, karena waktunya sudah mepet, saya ngebut jemput Jesse saudara, dan di tikungan itu tiba-tiba saya ngerasa ngeliut gitu ya, rasa bannya itu seperti oleng begitu ya saudara. Lalu saya hampir jatuh begitu, saya perhatikan, oh ternyata ban belakang itu sudah habis anginnya. Nah, itu sangat berbahaya. Hal-hal yang rusak itu harus diperbaiki, harus segera diisi, harus segera ditambal, ban itu harus segera dibenahi. Dan ketika ban itu menjadi benar, baru kita bisa pakai itu. Kenapa kalau hal ada yang rusak dalam kendaraan kita tidak kita perbaiki? Itu akan mencelakakan diri kita, bahkan bisa mencelakakan orang lain. Sebab itu Daud juga percaya hal-hal yang rusak di dalam hidupnya, begitu juga setiap hidup kita, hal-hal yang salah dalam hidup kita harus diperbaiki, supaya tidak mencelakakan hidup kita, tidak mencelakakan keluarga kita, supaya hal yang rusak itu tidak mencelakakan pernikahan kita, supaya hal yang rusak dalam hidup kita itu tidak mencelakakan pekerjaan kita. Segera perbaiki hal-hal yang rusak di dalam hidup saya dan saudara. Jangan biarkan hal yang rusak itu terus kita diamkan saja, itu akan mendatangkan bahaya dan celaka. Dan Daud percaya satu-satunya yang bisa membenahi hidupnya, satu-satunya yang dapat membetulkan hal yang salah dalam diri Daud hanyalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan setiap kehidupan saya dan saudara. Saya tulis di situ saudara, Tuhanlah yang paling tahu cara untuk membetulkan hidup kita. Tuhan paling ngerti apa-apa yang harus diperbaiki dalam hidup saya dan saudara. Saudara nggak bisa perbaiki hidupmu dengan saudara cari di luar Tuhan. Hanya satu-satunya, hanya Tuhan yang dapat membetulkan hal yang rusak dalam hidup kita. Satu kali, ini ada satu kejadian nyata di
awal tahun 1900-an saudara. Di awal tahun 1900-an ada seorang yang mengendarai mobil Ford. Nah, saudara jangan berharap mobil Ford itu seperti yang kita lihat hari ini. Tahun segitu mobil Ford seperti ada yang saudara lihat di depan. Dan ketika dia mengendarai mobil Ford itu saudara, mobil itu mogok di pinggir jalan, di tepi jalan. Dan orang ini yang punya mobil ini berusaha untuk memperbaiki kerusakan itu. Dia utak-atik mesinnya saudara supaya mobil itu bisa kembali berjalan, tetapi berapa kali dia mencoba, dia tidak pernah berhasil, selalu gagal. Tiba-tiba ada seorang pria mendekati orang ini, sang empunya mobil. Lalu pria ini berkata, ada apa dengan mobil Fordmu? Lalu sang punya mobil cerita mengenai mobilnya yang rusak. Orang yang mendekati dia ini kemudian melihat sebentar mobil itu, kemudian mengutak-ngatik satu bagian saudara di mobil tersebut, kemudian berkata kepada sang empunya mobil, sekarang coba jalankan mobilmu. Dan ternyata mobil itu berhasil jalan kembali. Yang empunya mobil ini heran, lalu berkata kepada pria itu, kenapa kamu begitu mudahnya kau langsung tahu mana yang rusak dan mengapa engkau tahu cara membetulkannya? Lalu orang itu menjawab, saya adalah Henry Ford, saya adalah yang menciptakan mobil itu, saya tahu mana yang rusak pada mobil itu dan saya tahu bagaimana cara membetulkannya. Saudara, yang paling mengerti cara untuk memperbaiki hidup saya dan saudara adalah Tuhan. Yang paling tahu cara untuk membenahi kehidupan kita adalah Tuhan. Saya nyanyikan tadi pagi, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku. Lalu dikatakan apa? Baharui hati. Nah, itu hanya bisa terjadi waktu saudara datang sama Tuhan. Itu hanya bisa terjadi waktu saudara sujud di altarnya Tuhan. Kenapa? Karena yang bisa mengubah hidup kita, yang bisa memperbaharui hal-hal yang rusak dalam hidup kita hanya Tuhan. Katakan amin. Di luar Tuhan hidup kita rusak, di luar Tuhan hidup kita hancur saudara. Tapi yang dapat memperbaiki hidup kita hanya satu, yaitu Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan hidup saya dan saudara. Sebab itu saya catat di situ saudara, tolong diklik mas. Hidup yang rusak ini jangan dibiarkan saja saudara, supaya kerusakan itu tidak menjadi semakin banyak dan semakin parah. Makanya kalau saudara beli motor atau beli mobil, sudah dikasih namanya buku servis ya. Kenapa? Karena yang namanya kendaraan itu harus servis secara berkala, servis teratur. Kenapa? Jangan sampai ada sesuatu yang rusak dibiarkan sampai kerusakan itu parah. Orang Jawa bilang nanti kalau satu dibiarkan nanti meremen ya, rusaknya tambah kemana-mana. Tapi perlu untuk servis berkala. Hal-hal yang mulai rusak harus dibenahi, harus diperbaiki, harus dibetulkan. Begitu juga hidup kita. Ada banyak hal yang rusak dalam hidup kita dan kita perlu anugerah Tuhan. Kita perlu campur tangan Tuhan, datang kepada Tuhan, sujud di altar Tuhan, dan Tuhan akan baru hidup saya dan saudara. Selama hal yang rusak tidak kita perbaiki saudara, kita tidak akan melihat campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen merasa saya nggak ke gereja baik-baik aja, saya nggak berdoa, saya nyaman-nyaman aja kok, saya nggak menyembah Tuhan, saya keadaan saya biasa-biasa saja, nggak ada ruginya. Seringkali kita tidak sadar bahwa sudah ada yang rusak dalam hidup kita, tapi kita tidak segera perbaiki sampai kerusakan itu merusak semua aspek hidup kita. Sampai kerusakan dalam hidup kita merusak keluarga kita, merusak pernikahan kita, merusak pekerjaan kita, merusak hubungan kita dengan orang lain. Bahkan sampai segala sesuatu sudah rusak total saudara. Kalau sudah rusak total, mati saudara, sudah nggak ada yang bisa kita perbaiki. Tapi selama kita masih hidup, kita punya kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Yang kedua, Daud memandang skenario Tuhan itu, memahami skenario Tuhan sebagai kesempatan untuk mengembalikan fokus hidup Daud. Daud memandang dengan positif. Daud tahu kalau Tuhan izinkan pergumulan terjadi, skenario Tuhan adalah untuk mengembalikan fokus hidup Daud. Daud berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Daud berkata, mataku tetap tertuju kepada Tuhan, mataku tetap fokus kepada Tuhan. Saudara, mata jasmani kita ini, mata jasmani kita saja ini saudara, itu kalau tidak fokus berbahaya. Saya ini sudah berapa lama merasa ada yang gak beres dengan mata.
ya sudah tidak fokus, ya sudah minus gitu ya, sudah tidak fokus, blur kalau lihat apa-apa. Sehingga Dinda itu kalau saya boncengin, kami naik motor gitu, apalagi kalau malam saudara, dia was-was. Yakin kamu bisa lihat? Ya bisa, saya cuma minus, tidak buta gitu ya. Tapi dia selalu was-was, ketar-ketir, takut kalau diboncengin saudara, apalagi sudah malam. Kenapa? Karena memang saya sudah tidak begitu jelas dalam melihat. Kalau naik mobil saja rambu-rambu, ke kanan jalan kemana, kiri jalan mana, saya sudah nggak bisa baca. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kasih saya berkat, saya mau beli kacamata. Nah Tuhan itu baik saudara. Beberapa waktu lalu kan saya berdoa begitu, hari Minggu ada seorang yang menghubungi berkata begini, ayo mampir ke rumah. Saya mampir ke rumah, sampai sana dikasih amplop saudara. Itu hamba Tuhan itu berkatnya seperti itu ya, dadaan berkatnya ya, ketika butuh selalu disediakan Tuhan. Nah, dikasih amplop, saya pulang, saya buka, saya berikan perpuluhan, baru kemudian sisanya saya beli kacamata saudara. Dan setelah diperbaiki, saya bisa melihat dengan jelas, saya tidak lagi takut ya dalam mengendarai. Dinda juga tidak was-was lagi. Kenapa? Karena sudah diperbaiki. Selama mata yang rusak itu tidak diperbaiki, selama fokus kita yang salah ini tidak dibetulkan, itu akan berbahaya, akan mencelakakan diri kita atau mencelakakan orang lain. Sebab itu hal-hal yang tidak, pandangan kita yang tidak fokus harus segera diperbaiki. Begitu juga Daud percaya bahwa mata rohani kita harus fokus kepada Tuhan. Ketika mata rohani kita mulai kehilangan fokus kepada Tuhan, kita akan mudah tergelincir, kita akan mudah jatuh, kita akan mudah tersesat. Tapi selama mata kita fokus kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membawa kita kepada jalan yang salah. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab itu saudara, perbaiki mata rohani kita, fokuskan mata rohani kita hanya kepada Tuhan. Saya catat di situ kenapa hidup ini seringkali terasa berat. Kenapa ada banyak orang Kristen yang seringkali bergumul dengan rasanya begitu beban berat? Karena fokus kita keliru, karena fokus kita tidak tertuju kepada Tuhan, karena kita sudah, mata rohani kita sudah tidak fokus lagi kepada Tuhan saudara. Sebab itu Ibrani 12 berkata, marilah kita menanggalkan segala beban yang merintangi, marilah kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Arahkan mata kita kepada Tuhan, arahkan fokus kita kepada Tuhan, supaya perjalanan hidup kita ini tidak terasa berat, tetapi bersama dengan Tuhan segala perkara kita akan tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, saya dapat satu penelitian, satu hasil penelitian berkata begini, penelitian dari dokter mata di Amerika. Tips untuk menjaga mata agar tidak lelah, menjaga mata supaya nggak rusak saudara, tipsnya itu gampang, 20, 20, 20. Artinya setiap 20 menit kita menatap layar HP atau menatap layar komputer, menatap layar laptop, istirahatkan mata selama 20 detik dengan cara melihat benda yang berjarak 20 kaki atau sekitar 6 meter. Jadi selama kita fokus lihat HP tanpa melihat benda yang jaraknya jauh, mata kita akan cepat lelah dan cepat rusak. Jadi 20 menit lihat HP begitu saudara, jangan lupa istirahatkan mata untuk melihat benda yang jauh selama 20 detik. Nah begitu juga dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen terlalu melihat hal-hal yang ada di depannya, fokus terhadap masalah-masalah di depannya, sampai lupa untuk lihat kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen lupa untuk matanya terarah, tertuju kepada Tuhan. Saking sibuknya dengan hal-hal yang ada di hadapannya, dia lupa untuk menghadapkan dirinya kepada Tuhan. Padahal Tuhan berkata, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberi kelegaan. Kenapa ada banyak orang Kristen yang jiwanya lelah, jiwanya capek? Ada banyak orang Kristen yang jiwanya rasanya begitu pedih, begitu rasanya begitu sedih sekali saudara, lelah sekali dalam hidup ini, karena terlalu banyak fokus kepada hal-hal yang ada di depannya sampai lupa untuk fokus kepada Tuhan. Dan Daud memakai kesempatan ini sebagai kesempatan untuk dia kembali fokus kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, Daud meresponi skenario Tuhan ini sebagai kesempatan untuk menyadarkan Daud bahwa Tuhan adalah sahabat yang setia. Dikatakan di ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib. Di terjemahan yang lain berkata ini persahabatan saudara, persahabatan antara Tuhan dengan orang yang takut akan Tuhan.
Tuhan ingin menunjukkan kepada Daud, sekalipun Daud sedang merasa kesepian, Daud merasa sendiri, tidak ada orang yang peduli, tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa Daud masih punya sahabat yang setia. Kemarin Senin waktu Komsel, Pak Jati berkata, kalau kita bangun koneksi sama manusia itu kita kecewa. Ya, waktu kita sukses, orang-orang mendekat kepada kita, tapi waktu kita bangkrut, saudara, lenyap, hilang di telan bumi, nggak tahu kemana mereka, saudara. Tapi Tuhan mau tunjukkan kepada Daud, di dalam keadaan susahmu, aku adalah sahabat yang setia, tidak pernah meninggalkan kehidupanmu. Amin, saudara. Dalam segala keadaan kita, responi itu dengan baik, saudara, bahwa Tuhan sedang menunjukkan kepada saudara, kita punya sobat yang setia. Kita masih punya sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan diri kita. Namanya siapa? Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dia sobat yang setia, tidak akan pernah tinggalkan kita. Nah, ayat yang terakhir, hasil dari skenario itu. Kalau kita seperti Daud, meresponi skenario Tuhan ini, memahami skenario Tuhan itu, saudara, hasilnya adalah, saudara, Daud berkata, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Ketika kita responi setiap jalan-jalan Tuhan itu bukan dengan kekecewaan, tapi dengan berserah, percaya, mengubah hal yang rusak dalam hidup kita, mengembalikan fokus kita kepada Tuhan, dan percaya Tuhan adalah sobat yang setia. Ujung-ujungnya yang Tuhan sediakan adalah kita menetap dalam kebahagiaan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita amini firman Tuhan pagi ini, bahwa ketika mungkin hari ini Tuhan izinkan laju kita berhenti, artinya Tuhan sedang memberi kita kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang rusak dalam hidup kita. Tuhan sedang beri kita kesempatan untuk kita kembali fokus kepada Tuhan. Tuhan sedang beri kita kesempatan untuk kita melihat bahwa Dia adalah sobat yang setia. Terima kasih Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Katakan semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu
yang bersyukur, katakan. Yang terjadi dalam ajar kami untuk menyadari. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, pelayan perjamuan kudus, mari kami ke depan. Oh, ajarku menyadari kau selalu sertaku di hatiku. Kami mau bersyukur karena rencanamu indah baik, karena rencanamu, karena rencanamu indah baik, karena rencanamu Tuhan indah bagiku. Menyadari bahwa segala yang Tuhan buat itu untuk kebaikan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk tidak kecewa, ajar kami untuk tidak marah, tapi kami berserah, tapi kami percaya kepada-Mu, Tuhan. Belajar untuk tetap mempercayai bahwa di dalam segala jalan kami Engkau selalu baik dan selalu benar. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru, sehingga tidak pantas bagi kami untuk marah, tidak pantas bagi kami untuk kecewa. Namun seharusnya kami berserah, kami bersyukur, dan kami terus percaya, berharap terhadap kasih setia Tuhan. Terima kasih pagi ini firman-Mu sudah menolong kami untuk kami boleh bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Terlebih sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya tubuh dan darah Kristus yang kami terima benar-benar mempersatukan kami dengan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Kami tanggalkan hidup kami yang lama dan kami hidup dalam hidup yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan membagikan tubuh dan darah-Mu menjadi perpanjangan Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salibnya, salibnya. Salibnya,
mana di roti yang sudah dibagikan ada ayat firman Tuhan. Saudara baca firman itu, dan kalau firman itu mengandung janji berkat bagi kita, kita imani bahwa Tuhan tidak pernah ingkar. Dan kalau firman itu menegur, kita syukuri karena Tuhan mengasihi hidup saudara. Dan mari kita hormati tubuh dan darah Kristus. Kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Pagi ini Tuhan, tolong layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami boleh menjadi satu dengan persekutuan tubuh dan darah Kristus. Makasih Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita pagi hari ini adalah tubuh Kristus sendiri? Tubuh yang sudah dipecah-pecahkan, diserahkan bagi kita di atas kayu salib. Tubuh yang sudah hancur karena mengasihi setiap kehidupan saya dan saudara. Tangan kaki yang terpaku, lambung yang tertusuk oleh tombak, kepala yang dimahkotai oleh duri. Semua karena kasih-Nya bagi kita. Mari kita imani bahwa tubuh Kristus akan membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Ketika kita masuk dalam tubuh Kristus, kita akan dibawa, diberkati, dipimpin, disertai sampai kita masuk pada kerajaan surga. Kita terima dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena tubuh-Mu adalah makanan kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Olehnya kami dikuatkan, olehnya kami dihuburkan. Kami tetap bertahan sampai akhir kehidupan kami. Mari saudara, kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi di tangan kanan kita, dan mari kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita pagi ini adalah darah Kristus sendiri? Darah yang sudah Dia curahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan, kita disucikan, kita diselamatkan, dan setiap kutuk sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Dan kita menang, kita menjadi umat-umat pemenang oleh darah Kristus. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sudah menang oleh darah Kristus. Amin, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Mari sebentar kita pulang dari tempat ini dengan kemenangan, dengan keyakinan penuh bahwa kita sudah menang oleh darah Kristus. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Mari Engkau yang berkemenangan, katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu.
Sebab Kristus sudah menang atas maut, dan kami pun dijadikan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kami percaya sepanjang minggu ini kami akan hidup di dalam kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Sepanjang minggu ini kami akan berjalan dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Makasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir pagi ini. Diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah kesehatan kami, diberkatilah pelayanan kami Tuhan, dan diberkatilah keluar masuk kami dari rumah kami masing-masing. Perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Pertemukan kami kembali minggu yang akan datang untuk sama-sama kami mengucap syukur di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, pengurapan dari Tuhan semakin ditambah-tambahkan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Gembala yang besok akan menjalani tindakan sebelum tangan dokter terulur atas tubuh Bapak Gembala. Tuhan campur tangan, Tuhan pegang kendali, sehingga segala sesuatu yang akan dilakukan, peralatan-peralatan yang akan digunakan, semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Dan ketika Tuhan yang campur tangan, tidak ada satu yang buruk terjadi. Semua yang terbaik yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak Gembala. Bapak Gembala segera pulih dengan sempurna, sehat, dan boleh pulang ke tempat ini dengan pengucapan syukur. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan, kita akan pulang sebentar dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya.